sesi pertama ini kita akan coba membahas dahulu mengenai bagaimana cara pandang kita sebagai orang yang ada di ilmu komputer atau teknologi informasi memandang audit itu sendiri. Nah, jadi terkait dengan nanti area dan jenis audit ya. Nah, cara pandang yang dipakai untuk mengetahui apakah misalnya suatu organisasi atau perusahaan itu membutuhkan audit sistem informasi atau teknologi informasi itu biasanya menggunakan dua kacamata, yaitu menggunakan resiko atau faktor risk dan kemudian juga faktor value. Jadi sebenarnya simpel, audit itu kayak seperti melakukan balancing terhadap munculnya resiko dan munculnya value yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proses audit ya, proses implementasi teknologi informasi. Nah, resiko ini selalu melekat di mana setiap teknologi yang dipakai, pendekatan yang dipakai itu selalu akan membuahkan konsekuensi. Nah, makanya gitu. Jadi konsekuensi ini adalah yang kita sebut sebagai resiko tadi, faktor resiko. Nah, konsekuensi ini bisa baik, bisa buruk gitu ya. Jadi kalau buruk biasanya karena memang ada sesuatu yang tidak appropriate atau bermasalah dalam implementasinya. Tapi sebaliknya ketika dia lebih banyak menimbulkan value, maka sebenarnya berarti implementasi itu memunculkan potensi lebih besar dari pemanfaatan teknologi informasi. Nah, ini sebagai ilustrasi ya, bagaimana kita melihat fakta resiko itu muncul. Nah, ini mungkin tahunnya agak lama-lama, tetapi ini kita ambilkan dari fakta resiko yang dominan atau yang istilahnya itu menjadi point of interest yang cukup dominan sehingga meng-highlight bahwa proses IT audit itu menjadi penting. Nah, jadi yang pertama seringkali muncul risiko itu terjadi karena adanya investasi IT gitu ya. Jadi perusahaan atau organisasi itu dengan caranya mencoba untuk mengalokasikan baik perencanaan kegiatan maupun budget itu untuk mengembangkan atau mendevelop implementasi IT-nya. Nah, dari proses budgeting ini atau investasi IT ini biasanya memunculkan risiko yang muncul. Jadi misalnya suatu organisasi tahun ini mengalokasikan pengembangan sistem informasi misalnya untuk terintegrasi secara keseluruhan dengan angka cukup besar. Nah, di angka itu kemudian di breakdown pada pemilihan teknologi delivery-nya, misalnya database-nya menggunakan teknologi A, kemudian web base-nya menggunakan teknologi semacam ini, infrastrukturnya akan seperti ini, dan seterusnya. Nah, ketika pilihan itu dilakukan, maka secara tidak sadar dan harus disadari sebenarnya bahwa pilihan-pilihan itu pasti memunculkan resiko. Nah, resiko yang paling terlihat adalah ketika investasi IT itu kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Dalam artian ternyata bukan salah pilihannya, tapi memang tidak menghasilkan apa-apa. Jadi akhirnya kita membuat sesuatu yang tanda kutip tidak bisa long term digunakan terus-menerus, atau dalam konteks ini investasi IT menjadi ya hanya spending saja, jadi tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini banyak terjadi ternyata sampai sekarang. Jadi kita kalau mengkritisi atau cukup melihat beberapa kejadian gitu ya, beberapa beberapa investasi IT misalnya dalam konteks itu di pemerintah atau mungkin di organisasi, ketika tidak dengan kehati-hatian malah digunakan sebagai bagian dari proses yang sifatnya menimbulkan fraud ya, apakah itu korupsi atau mungkin nanti penyalahgunaan tertentu. Jadi bisa juga nanti ada titipan-titipan vendor dan lain sebagainya ya, sehingga muncul yang namanya vendor lock-in secara investasi IT. Nah, ini menjadi permasalahan. Coba dicermati misalnya ketika ada pembukaan katakanlah kayak tender begitu ya di perusahaan swasta maupun di pemerintahan, ketika dia sudah menyebut nama merek sebenarnya itu sudah mengindikasikan adanya investasi IT yang bermasalah. Nah, jadi misalnya menggunakan infrastruktur bermerek tertentu. Nah, itu juga sudah bermasalah. Sebenarnya yang dicari adalah fungsinya. Jadi yang harusnya dijadikan baseline adalah fungsinya, sehingga nanti semua merek bisa berkompetisi dan menawarkan
teknologi terbaiknya untuk kemudian bisa menciptakan investasi IT yang bermanfaat atau menghasilkan value. Nah, kemudian yang kedua, ini ada kejadian waktu itu di tahun 2000 ada survei dari McKinsey yang mengatakan bahwa share value dari perusahaan-perusahaan itu apa namanya akan meningkat gitu ya, dan juga bisa juga turun ketika misalnya perusahaan itu tidak memiliki mekanisme IT audit yang baik. Jadi IT audit itu seperti memberikan kejelasan bahwa suatu organisasi itu punya level assurance atau jaminan mutu yang baik begitu. Jadi semakin dia belum mengimplementasikan audit IT ya tanda kutip tidak ada semacam jaminan bahwa perusahaan itu cukup baik. Nah, kemudian juga bisa terjadi karena kasus-kasus seperti implementasi software, terutama nih software yang tanda kutip ada dua ya, dibuat sendiri atau beli jadi. Jadi sering terjadi pilihan implementasi IT-nya itu adalah mengimplementasikan sistem informasi yang sudah jadi. Nah, misalnya membeli software mahal, ERP misalnya semacam itu. Dan kemudian diimplementasikan langsung ke perusahaan. Nah, tanpa melihat adanya karakteristik dari masing-masing perusahaan berbeda, nah itu menyebabkan kegagalan di situ ya. Atau kemudian bisa juga sebaliknya, pilihan untuk membangun sendiri tidak dibarengi dengan analisis desain yang kuat, menyebabkan kegagalan di kemudian hari. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana perubahan sistem itu terjadi, bahkan levelnya perubahan itu sangat drastis, ya gara-gara baik itu beli maupun baik itu buat sendiri, itu sering terjadi, baik di pemerintah, di kampus, maupun di perusahaan. Nah, sehingga ini akan menjadi permasalahan. Implementasi untuk melakukan apa ya istilahnya itu integrasi sistem misalnya itu juga seringkali juga memunculkan fakta risiko baru. Jadi integrasinya akhirnya menyebabkan misalnya sering terjadi misalnya kasus di beberapa perusahaan teknologi ya, yang sudah besar ya seperti Gojek gitu ya. Itu dia seolah-olah melakukan kerjasama, kemudian melakukan akuisisi suatu perusahaan IT yang lebih kecil, misalnya perusahaan yang memiliki solusi payment begitu, financial payment. Nah, kemudian ujung-ujungnya adalah diambil alih, tapi sebenarnya bukan untuk diintegrasikan, tapi dimatikan. Nah, itu bisa terjadi. Jadi ini sehingga dalam konteks perusahaan yang diambil alih tadi terjadi suatu faktor kegagalan, begitu ya. Karena sebenarnya tidak terjadi faktor integrasi, tetapi malah di replace begitu ya. Nah, ini juga terjadi di Indonesia ke tahun 2010, ini cukup fenomenal, 2 tahun terjadi, yaitu ketika maskapai Garuda Indonesia mengalami ras ketika terjadi implementasi sistem baru. Nah, waktu itu kejadiannya adalah Garuda Indonesia mengintegrasikan sistemnya itu berupa sistem baru untuk bisa connecting dengan sistem flight manajemennya di network di penerbangan di Eropa, tapi karena ada satu dua hal akhirnya malah menyebabkan sistem semuanya itu jadi crash. Nah, sehingga terjadi bisnis penerbangannya menjadi terganggu. Nah, jadi ini faktor-faktor resiko ya. Kalau kita ambil kesimpulan dari 5 kasus besar ini, berarti poin kemungkinan kemunculnya resiko dimulai dari investasi IT, kemudian apa namanya nilai atau jaminan implementasi IT yang gagal, kemudian implementasi sistem informasi yang mengalami masalah, integrasi yang tidak utuh begitu ya, dan terakhir adalah kejadian khusus ketika kegagalan itu terjadi karena faktor teknikal. Jadi ini bisa akan sangat mendominasi. Nah, nanti biasanya seorang IT auditor akan menggunakan 5 parameter ini untuk mengukur seberapa besar kerusakan atau resiko yang muncul dari suatu proses implementasi IT di organisasi tertentu. Nah, di sisi yang lain, kita juga harus mempertimbangkan faktor atau fakta nilai. Nah, jadi ini balancingnya. Jadi kalau kita lihat yang tadi, sementara kalau kita lihat yang risiko ini seolah-olah kita jadi melihat bahwa ternyata fakta risiko ini cukup menakutkan. Jadi ini bisa menyebabkan katakanlah kita berpikir ulang nih, jangan-jangan nanti investasi kita tidak bermakna apa-apa begitu ya, dan
kemudian menyebabkan mungkin perusahaan kemudian ya sudah nggak usah mengupgrade sistem informasinya. Nah, ini juga bukan seperti itu yang diinginkan. Tapi dengan kita mengetahui ini, fakta-fakta risiko ini, nah harapannya adalah kemudian kita punya kemampuan untuk antisipasi. Nah, sehingga ketika butuh antisipasi, maka IT audit menjadi penting harus ada. Bahkan pada titik tertentu, IT atau Information System Audit itu wajib ada di setiap proses bisnis manajemen sistem informasi yang ada. Nah, ini menjadi challenge tersendiri bagi kita, orang computer science dan juga teknologi informasi, untuk mengimplementasikan prinsip ini. Jadi prinsip kehati-hatian terhadap risiko menjadi sangat penting. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang fakta nilai atau value yang dihasilkan, ini cara pandangnya adalah dengan kita menggunakan information system atau information technology audit, sebenarnya bukan dalam rangka kita mengaudit secara harfiah ya, atau menilai atau mengevaluasi. Tapi lebih dari itu, kita mencoba untuk menggali potensi apa yang bisa dimaksimalkan dari audit, dari teknologi informasi. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ada prinsip menarik dari IT audit. Jadi bagaimana implementasi teknologi informasi itu punya prinsip bagaimana memaksimalkan resource apapun yang kita punya dan kemudian meminimalisir risiko. Nah, jadi kuncinya di situ. Nah, jadi tidak melulu dengan kita menggunakan IT audit, kemudian rekomendasi teknologi kita itu konsekuensinya pada belanja IT yang berlebihan. Tidak seperti itu. Atau yang harus teknologi tinggi, tidak. Tetapi misalnya perusahaan itu baru punya web-based application. Nah, cara pandangnya adalah dari web-based application itu di audit itu dalam rangka apa yang bisa kita maksimalkan dari value yang bisa muncul dari teknologi yang ada. Nah, jadi cara berpikirnya semacam itu. Kemudian kita merekomendasikan, wah ini sudah ketinggalan, kita harus move ke mobile apps. Jadi semuanya di-replace jadi Android atau iOS platform, misalnya gitu. Tidak bisa seperti itu. Tapi apa dulu nih yang bisa kita gali? Baru kalau memang sudah maksimal, kita baru boleh merekomendasikan perubahan yang lebih mendasar. Itu yang terjadi. Nah, sebenarnya dengan IT audit ini, nilai yang terjadi adalah kita punya landscape atau peta puzzle-nya bagaimana sistem kita itu bisa saling mendukung dalam artian terintegrasi atau terorkestrasi. Kita bisa memposisikan misalnya sistem A itu adalah sistem yang mendukung kepegawaian, sistem B dia di financial, yang ketiga ini apa. Dan kalau sudah ada puzzle-nya, kita tinggal memikirkan faktor integrasinya. Nah, ini yang menjadi penting dari situ. Jadi salah apabila kemudian ketika kita mendengar kata audit, kemudian persepsinya ini pasti ada kesalahan. Tidak. Tapi sebenarnya kita mau memetakan apakah kita punya value untuk makin terintegrasi atau tidak. Bahkan kalau diperlukan nanti dengan integrasi itu menghasilkan nilai beneficial yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, jadi IT audit itu bisa menjadi suatu strategi bisnis, jadi gitu. Jadi kita harus paham bahwa kalau dalam konteks cara pandang orang di perusahaan atau company, melihat bahwa nggak mungkin semuanya itu diselesaikan atau dikuasai oleh satu korporasi. Makanya kita bisa melihat itu beberapa korporasi besar, mereka akan membuat anak-anak perusahaan untuk mengurusi lini-lini bisnis yang lebih spesifik. Nah, itu bisa terjadi dan itu normal. Kenapa? Karena nggak mungkin itu dikuasai oleh satu perusahaan. Nah, itu kalau korporasinya besar. Tapi kalau korporasinya kecil, ya ujungnya adalah kita ya harus kerjasama dengan korporasi yang lain. Sehingga kita bisa membuat semacam strategi alignment gitu ya. Kita misalnya nih, oke, kalau perusahaan saya startup gitu dihadapkan pada kondisi kita finansialnya belum kuat, tapi kebutuhan untuk mendapatkan dukungan operasional seperti tenaga keuangan, legal belum sudah penting, tapi financial tidak bisa, kita masih fokus pada pengembangan produk, ya kita bisa punya solusi misalnya menggunakan tenaga keuangan atau legal atau human resource berbasis services, kayak aplikasi. Nah, kita bisa melakukan itu. Jadi kita akan fokus ke lini bisnis, tapi kita bisa memanfaatkan dukungan teknologi yang lain untuk mengurusi kebutuhan kita yang lain. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan ya, itu bisa sangat dilakukan.
dan sekarang lazim karena itu akan lebih efisien, perusahaan ongkos bisnisnya jadi lebih terukur gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ini menjadi menarik. Ini contohnya ini dua korporasi besar melakukan sinergi, sistemnya terhubung satu sama lain sehingga menciptakan jaringan distribusi yang sangat besar. Nah, ini juga menjadi menarik karena tidak hanya agresif tapi jadi integratif antar korporasi. Nah, jadi kalau teman-teman nanti kemarin kita bahas ya di mata kuliah yang lain tentang smart nation, nah itu juga sama. Jadi harusnya kita bekerja sama untuk saling integratif sehingga tercipta yang namanya value change. Ya. Jadi setiap lini bisnis itu tidak ya oke, secara lini bisnis dia bersaing secara produk, tapi secara manfaat dia sebenarnya saling saling terhubung satu sama lain, menciptakan sistem value yang jauh lebih besar. Nah, contohnya misalnya kita di kampus itu kita udah punya sistem formasi akademik, rekam jejaknya mahasiswa di situ semua, dari dia masuk sampai nanti lulus sampai ke transkripnya. Nah, itu sudah jadi apa ya bahasa saya living CV. Jadi nanti kita bisa profiling di situ sehingga perusahaan-perusahaan itu ketika mencari kerja tidak harus menunggu kalian submit transkrip atau ijazah, tapi masuk ke sistem profiling kita, mereka sudah bisa mempunyai list kandidat yang tepat gitu. Jadi kita akan jauh lebih cepat tanda kutip mengkonekkan antara fresh talent gitu dengan perusahaan yang membutuhkan sehingga nanti waktu tunggu kalian jadi lebih pendek dan kalian bisa mendapatkan profil pekerjaan yang sangat match dengan profil kalian selama kuliah. Nah, itu akan menciptakan value yang bagus. Nah, itu contohnya semacam itu. Sehingga UGM bisa bekerja sama dengan beberapa institusi bukan hanya sekedar bikin apa namanya itu job fair atau open recruitment di kampus, tapi lebih dari itu. Nah, ini yang value yang bisa kita gulirkan. Nah, kemudian ini juga terjadi, ini sangat sering terjadi dan mungkin bisa kita lihat di beberapa sistem perbankan nasional ya, seperti bank-bank besar BNI, BRI terutama, itu cukup masif. Dulu dimulai dari Bank Mandiri, ini salah satu bank nasional Indonesia yang mungkin terdepan di waktu itu ya, awal sekali yang berani untuk menggunakan sistem core perbankan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Yang lainnya biasanya udah bawaan begitu. Jadi tapi efeknya adalah kemudian mereka bisa menciptakan business value yang sangat sangat banyak dan sangat cepat begitu. Jadi kita bisa lihat salah satu industri yang berkembang secara bisnis lainnya itu sangat cepat dan transformatif ya di perbankan. Jadi itu sangat cepat karena memang komoditasnya ada di sektor yang sangat strategis. Nah, itu salah satu. Nah, sehingga kesimpulannya di fakta nilai ini dengan adanya IT audit itu ada beberapa poin terpenting yang membalance resiko tadi. Pertama adalah terciptanya integrasi sistem, itu menjadi strategi agresif perusahaan untuk melakukan pengembangan usaha, menjalin korporasi connection ya, yang menciptakan value of change, dan terakhir adalah transformasi digital. Nah, kalau sekarang semacam itu. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, kalau dengan fakta risiko dan fakta nilai ini, nah moga-moga mahasiswa semuanya sudah bisa dapat catch the point pentingnya IT audit itu dalam suatu organisasi, perusahaan ataupun dalam negara misalnya semacam itu. Jadi ini bukan hanya sekedar audit, sekarang kacamatanya dengan melihat ini tidak hanya sekedar memeriksa atau mencari kesalahan gitu ya misalnya, tetapi benar-benar tadi memblow up atau mencoba mempush keluarnya banyak value dari sistem informasi yang ada. Seburuk apapun sistem informasi itu. Jadi misalnya kayak di UGM saya case-nya, kita faktanya punya si master. Nah, kacamata audit bukan mencari kelemahan si master, itu iya, tapi konsepnya bukan kita cari kelemahan kemudian kita kita expose gitu ya, kalau orang di hacking gitu ya udah kita expose, kita ambil datanya, kita coba inject gitu dan segala macam, bukan begitu, tapi kita optimalkan. Jadi optimalkan tuh apa yang sudah bisa di cover oleh si master, apa yang bisa di enhance gitu. Nah, misalnya bisnis prosesnya dibuat lebih smooth begitu. Nah, jadi tidak hanya sekedar semester itu seperti katalog sistem ya, jadinya ya kita masuk ke masing-masing katalog, tapi flowing ya, jadi gitu. Kita punya profil gitu, kita punya semacam time lapse aktivitas kita dan seterusnya. Jadi itu akan lebih informatif dan bisa berkembang gitu. Jadi
Ya ujungnya ya seperti kayak sosial media di kampus ya, tapi isinya eee, hal-hal yang terkait dengan akademik, penelitian, pengembangan, mungkin aktivitas kuliah kalian, dan juga aktivitas organisasi ekstrakurikuler, bahkan bisa merekam rekam jejak prestasi kalian di nasional, internasional, tanpa harus selalu input data, jadi semacam itu. Nah ini menjadi tantangan tersendiri ya, mentransformasikan. Jadi kalau saya boleh mengatakan, in the end itu sebenarnya yang dicari dari IT audit itu adalah bagaimana kita mentransformasi organisasi perusahaan itu jadi lebih baik, jadi lebih benar-benar mengimplementasikan teknologi informasi dengan pada tempat yang tepat begitu. Nah ini menjadi salah satunya. Nah, kemudian kalau tugasnya semacam ini kita jadi tahu bahwa kita positioning di perusahaan atau positioning di organisasi menjadi eksis ya. Nah, jadi yang pekerjaan IT di perusahaan tidak melulu sistem analis, programmer, security officer atau support, tapi juga ada seorang auditor. Nah, jadi biasanya auditor ini sukanya apa relatednya itu ada di keuangan gitu, tapi sebenarnya enggak juga. Ini auditor ini menjadi sangat penting. Bahkan di beberapa perusahaan ini levelnya sudah seperti data scientist ya, jadi data scientist. Jadi sangat sangat prospektif dan terbuka lebar. Jadi kalau untuk di cross check mungkin teman-teman bisa coba cek gitu ya, misalnya job opportunity di namanya Ernst and Young, EY gitu ya, PwC, PricewaterhouseCoopers, Anderson, Gartner. Nah, itu firma-firma ya atau perusahaan-perusahaan konsultan besar dunia yang selalu mencari IT auditor. Beberapa kakak kelas kalian yang dulu bimbingan dengan saya itu ada beberapa yang sudah berkarir sekarang di perusahaan-perusahaan seperti itu dan menjadi leading auditor ya. Jadi itu sangat bisa nanti ditanyakan gitu, dicari tahu, dikepo gitu, dan kemudian nanti bisa tanya-tanya sebenarnya seperti apa. Nah, jadi itu sangat sangat promising dan sangat 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 bagus ke depan. Oke. Oke, itu adalah poin pertama atau milestone pertama kita di sesi pertama ini mengenai eh, apa namanya mengenal bagaimana perspektif resiko dan nilai itu nanti menentukan apa namanya area dan tipe dari audit.